Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur atom dan muatan listrik. Yang pertama, kita mulai dari struktur atom. Struktur atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton bermuatan positif dan neutron tak bermuatan atau netral yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Muatan listrik total suatu atom ditentukan oleh keseimbangan jumlah proton dan elektronnya. Atom netral memiliki jumlah yang sama, sementara atom menjadi bermuatan positif jika kekurangan elektron dan bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Struktur atom terdiri dari inti atom dan juga elektron. Muatan listrik. Yang pertama itu ada proton, neutron, elektron, atom netral, ion positif, ion negatif, dan gaya elektromagnetik. Selanjutnya kita akan ke sejarah dan fenomena muatan listrik. Sejarah muatan listrik dimulai dari pengamatan Yunani kuno terhadap batu ambar yang digosok, kemudian berkembang melalui kontribusi ilmuwan seperti William Gilbert yang menamakan fenomena ini elektrik, Benjamin Franklin yang memperkenalkan konsep muatan positif dan negatif, hingga penemuan arus listrik dan oleh Alexander Volta dan Michael Faraday. Fenomena muatan listrik meliputi interaksi antar muatan yang sama tolak-menolak dan muatan yang berbeda tarik-menarik, serta konsep kekekalan muatan seperti yang terlihat pada listrik statis atau petir dan arus listrik. Sejarah penemuan muatan listrik. Yunani kuno sekitar abad 600 sebelum Masehi, filsuf kuno yaitu Thales mengamati bahwa batu ambar yang digosok ke kain dapat menarik benda ringan seperti bulu atau jerami. Pada abad ke-16-17, William Gilbert, seorang ilmuwan Inggris, melanjutkan penelitian ini dan menciptakan istilah elektrikus dari elektron atau kata Yunani untuk batu ambar. Abad ke-18, Charles Dufay menemukan dua jenis muatan yang kemudian disebut muatan positif dan negatif. Benjamin Franklin menemukan eksperimen layang-layang pada tahun 1752 yang membuktikan bahwa petir adalah fenomena listrik dan menguatkan konsep muatan positif dan negatif. Abad 19, Alexander Volta menciptakan baterai pertama atau disebut sel Volta yang menjadi sumber listrik praktis pertama. Michael Faraday menemukan prinsip induksi elektromagnetik. Fenomena muatan listrik. Fenomena muatan listrik terdiri dari listrik statis yang terjadi karena adanya pemisahan muatan yang seringkali disebabkan oleh gesekan. Contoh, saat menggosokkan balon ke rambut, elektron berpindah dari rambut ke balon, membuat balon menjadi bermuatan negatif dan rambut netral. Fenomena alami, petir adalah contoh pelepasan muatan listrik yang sangat besar. Interaksi muatan, tarik-menarik, tolak-menolak. Kekekalan muatan listrik tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Konduktor dan isolator, benda-benda yang tertentu saat konduktor seperti logam memungkinkan elektron bergerak dengan bebas, sementara benda lain, isolator seperti karet, menahan gerakan elektron. Selanjutnya, prinsip dasar dan Coulomb's Law.
Prinsip, prinsip dasar hukum Coulomb menyatakan bahwa dua muatan listrik yang berlawanan jenis akan tarik-menarik, sedangkan muatan sejenis akan tolak-menolak. Hukum ini secara matematis dijelaskan dengan rumus F sama dengan K Q1 kali Q2 per R2 kuadrat, di mana gaya atau F berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan Q1 Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau R di antara keduanya. Prinsip dasar hukum Coulomb: muatan jenis tolak menolak, dua muatan positif atau dua muatan negatif. Muatan berlawanan tarik menarik. Besarnya gaya tergantung pada muatan. Besarnya gaya bergantung pada jarak. Hukum Coulomb secara sistematis, yaitu rumusnya adalah F dikali F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R2. F adalah besar gaya elektrostatik, K adalah konstanta Coulomb, Q1 dan Q2 adalah besarnya kedua muatan listrik, R adalah jarak antara kedua muatan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya: pengisian baterai, penangkal petir, sensor sentuh, dan layar sentuh. Selanjutnya, polarisasi dan induksi. Polarisasi didefinisikan sebagai pergeseran sementara muatan positif dan negatif dalam suatu material, sehingga satu sisi menjadi sedikit bermuatan positif dan satu sisi lainnya menjadi sedikit bermuatan negatif. Penyebabnya medan listrik eksternal yang mengganggu awan elektron di sekitar inti atom. Jenis bisa permanen atau sementara. Induksi, proses distribusi ulang muatan dalam suatu benda yang disebabkan oleh keberadaan benda bermuatan lain di dekatnya. Contoh induksi muatan listrik, induksi elektromagnetik. Perbedaannya dan hubungan. Induksi adalah proses umum yang menyebabkan muatan terdistribusi kembali. Polarisasi adalah salah satu cara atau mekanisme spesifik di mana induksi dapat terjadi, terutama pada material dielektrik. Konsep yang berbeda. Induksi elektromagnetik adalah fenomena benar berbeda dari polarisasi dan induksi muatan listrik, meskipun keduanya berhubungan dengan medan listrik dan medan magnet. Selanjutnya, garis gaya listrik. Garis gaya listrik adalah garis imajiner yang menggambarkan arah dan kekuatan medan listrik. Garis-garis ini berawal dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Sifat-sifat garis gaya listrik. Arah garis gaya listrik selalu menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif. Kepadatan garis gaya atau jumlah garis satu persatuan luas menunjukkan kekuatan medan listrik. Tidak pernah berpotongan. Normal terhadap konduktor, mewakili muatan uji positif. Selanjutnya, teori superposisi. Teori superposisi adalah prinsip analisis rangkaian listrik linear yang menyatakan bahwa respon suatu rangkaian dengan beberapa sumber independen adalah jumlah aljabar dari respon yang dihasilkan oleh setiap sumber secara individual dengan sumber lain dimatikan. Prinsip dasar linearitas. Teorema ini hanya berlaku untuk sistem linear, artinya respon sistem berbanding lurus dengan inputnya. Aditivitas respon total dalam sistem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep pengisian daya induktif. Konsep pengisian daya induktif adalah transfer energi nirkabel menggunakan induksi elektromagnetik, di mana sebuah medan magnet dari kumparan pemancar pada charging pad akan menginduksi arus pada kumparan penerima di dalam perangkat. Aliran listrik bolak-balik atau AC dari charging pad menciptakan medan magnet yang berubah-ubah. Lalu medan magnet ini menghasilkan arus AC pada kumparan penerima perangkat. Arus ini kemudian diubah menjadi arus arah atau DC
untuk mengisi baterai perangkat. Baiklah, sekian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesalahan atau kekurangan saya dalam mempresentasikan materi saya, mohon